Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 12 MA Husnul Khotimah dan seluruh santri yang sedang mempersiapkan ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Video ini merupakan serial pertama dari pembahasan tryout dan uji kompetensi tes potensi skolastik UTBK 2021. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pembahasan soal tryout TPS ke-1 subtes penalaran umum. Namun, sebelum kita ke pembahasan, teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa tes penalaran umum merupakan bagian dari tes potensi skolastik yang mencakup kemampuan verbal, penalaran matematis, logika, dan pola gambar. Kemampuan verbal menguji kemampuan kita dalam hal bahasa, seperti pengetahuan seputar antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Di sini saya sarankan teman-teman harus memiliki buku atau teman-teman juga bisa mendownload aplikasi EBI dan KBBI. Nah, EBI itu Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan teman-teman bisa membeli atau teman-teman juga bisa mendownload aplikasinya. Kemudian silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami, dan kemudian aplikasikan dalam menulis. Sehingga dengan terbiasa terlatih, maka teman-teman akan memiliki kemampuan verbal yang mumpuni. Dan yang kedua yaitu penalaran matematis. Nah, dalam penalaran matematis, di sini kita akan bertemu dengan aritmetika, pola garis, geometri, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu logika. Kita akan ditantang untuk memecahkan soal-soal logika, seperti logika analitik dan logika kuantor. Dan yang keempat yaitu pola gambar. Kita akan berhadapan dengan gambar dengan berbagai pola yang harus kita selesaikan. Nah, jadi seperti itu, tes penalaran umum itu terdiri dari kemampuan verbal, penalaran matematis, logika, dan pola gambar. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi tes penalaran umum? Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa setidaknya ada 4 hal yang wajib teman-teman siapkan sebelum menghadapi soal TPS penalaran umum. Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu daya bernalar. Teman-teman harus meningkatkan atau harus mengasah kemampuan berpikir, mengasah kemampuan menganalisis, mengasah kemampuan mencari kesimpulan dengan cara memperbanyak membaca dan juga memperbanyak berlatih mengerjakan soal-soal. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua yaitu kecermatan membaca teks. Nah, pada umumnya teks yang diberikan pada subtes penalaran umum itu cukup panjang dan mengandung banyak angka-angka biasanya. Untuk itu, teman-teman harus lebih cermat dan teliti dalam membaca serta mengambil sebuah informasi. Jangan sampai teman-teman kurang teliti atau salah memilih jawaban. Nah, kita tidak perlu membaca seluruh teks yang diberikan ya. Kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang ditanyakan. Kemudian perhatikan kata kunci yang ada di dalam pertanyaan, kemudian cocokkan dengan pernyataan tersebut pada teks, dan setelah itu kita cocokkan kata kunci tersebut dengan pilihan jawaban atau dengan jawaban yang ada. Nah, itu yang kedua, kita harus cermat dalam membaca teks. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan memahami maksud dari isi teks. Banyak yang menyatakan bahwa soal yang cukup sulit pada tes penalaran umum adalah mencari pernyataan yang benar dan kesimpulan yang paling mungkin benar. Kunci dalam mengerjakan soal ini adalah ketelitian dan sejauh mana teman-teman mampu memahami maksud dari isi teks. Teman-teman bisa melatihnya dengan banyak mengerjakan latihan soal. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu kemampuan menganalisis soal dan data. Pada subtes penalaran umum, soal-soal yang diberikan itu akan berkaitan dan akan menuntut kita untuk menganalisis dan menjawab soal berdasarkan data yang telah disajikan. Dalam menganalisis suatu pernyataan, diharapkan teman-teman tidak terburu-buru untuk membuat kesimpulan. Banyaklah berlatih soal untuk mengasah kemampuan menganalisis. Saat mengerjakan soal, cobalah untuk fokus dan cermat dalam membaca.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tryout TPS UTBK SBMPTN 2021 subtes penalaran umum. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 6 berdasarkan teks 1. Teks 1 ini berkaitan dengan stroke. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Stroke merupakan penyakit menular yang menjadi penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. B. Stroke termasuk dalam cerebrovascular disease, yaitu gangguan fungsi otak yang berhubungan dengan penyakit pembuluh darah yang menyuplai darah ke jantung. C. Stroke disebut juga brain attack atau serangan otak yang selalu terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang sejenis. D. Sebagian besar gejala stroke yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. E. Cerebrovascular disease merupakan serangan otak yang selalu terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang beragam. Informasi yang disampaikan dalam paragraf 1 adalah mengenai konsepsi stroke, baik definisi, penyebab, dan gejala yang menandai stroke. Berdasarkan paragraf tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pernyataan yang benar adalah sebagian besar gejala stroke yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, informasi tersebut bisa kita temukan pada kalimat terakhir atau kalimat keempat paragraf ke-1. Di sana tertulis, namun, sebagian besar gejala yang sering ditemukan adalah kondisi badan yang lumpuh separuh dan atau disertai dengan penurunan kesadaran. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin benar mengenai stroke? Nah, di sini kita diminta untuk mencari sebuah pernyataan yang mungkin benar berdasarkan paragraf kedua. Berdasarkan isi dari paragraf kedua, kita mengetahui bahwa stroke menjadi salah satu penyebab kematian di dunia setelah penyakit jantung. Nah, ini disebutkan dalam kalimat ke-1, kalimat kedua, dan juga kalimat ketiga. Kemudian di kalimat kedua, di sana disebutkan bahwa stroke menjadi penyebab kematian nomor 6 setelah ISPA. Dengan demikian, jawaban yang mungkin paling benar adalah opsi B. Di negara berpenghasilan rendah, stroke menjadi penyebab kematian nomor 6. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapakah jumlah peningkatan pasien penyakit stroke terendah? 2009, 2010, 2011, 2012, atau 2013? Nah, ini tergolong ke dalam pertanyaan yang relatif mudah. Berdasarkan grafik tersebut, jika kita cermati, jumlah peningkatan pasien penyakit stroke terendah ada pada tahun 2011 dengan data sebagai berikut. Nah, pada 2010 terjadi peningkatan kurang lebih sebanyak 1.000 orang. Kemudian pada 2011 kurang lebih ada peningkatan sebanyak 200 orang. Kemudian 800 orang pada 2012 dan kurang lebih 1.000 orang pada tahun 2013. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Berdasarkan grafik dan isi teks di atas, apa yang paling mungkin terjadi jika pada tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah penderita stroke? Sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat, jumlah penderita gangguan mental menurun, jumlah penderita afasia akan sama dengan tahun sebelumnya, prevalensi penderita stroke di Indonesia mengalami stagnasi, stroke tidak lagi masuk ke 10 besar penyakit rawat jalan setiap tahunnya. Nah, berdasarkan grafik dan isi teks di atas, yang paling mungkin terjadi jika pada tahun berikutnya terjadi penurunan jumlah penderita stroke adalah sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Hal ini berdasarkan informasi pada paragraf 5 kalimat ke-1. Nah, di sana disebutkan bahwa
Stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur akibat gaya hidup yang tidak sehat. Nah, jika suatu saat atau jika pada tahun 2014 terjadi penurunan, maka ini kemungkinan terjadi karena masyarakat atau orang-orang pada tahun tersebut sudah mulai sadar gitu pentingnya gaya hidup sehat. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu sebagian besar orang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat. Berikutnya pertanyaan nomor 5. Simpulan yang tepat berdasarkan grafik di atas adalah semakin banyak masyarakat yang akan mudah tersinggung, masyarakat yang mengalami disabilitas meningkat seiring dengan peningkatan penderita stroke. Setiap tahun jumlah penderita stroke meningkat 100%, separuh masyarakat Indonesia tidak pernah peduli gaya hidup sehat, atau prevalensi stroke di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, simpulan yang paling tepat adalah prevalensi stroke atau jumlah stroke di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari garis tabel yang meningkat pada setiap tahunnya. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Berdasarkan paragraf 5 kalimat 1, Pak Hadi mengalami stroke baru-baru ini. Simpulan yang paling tepat adalah kondisi emosional Pak Hadi akan terpengaruh. Pak Hadi akan mengalami kecacatan fisik akibat dari stroke yang dialaminya. Gangguan emosional yang akan mengakibatkan stroke lanjutan bisa terjadi pada Pak Hadi. Pak Hadi harus mencari cara mengatasi masalah emosionalnya atau masalah emosionalnya yang menyebabkan Pak Hadi mengalami stroke. Nah, jika kita cermati kalimat ke-1 dari paragraf kelima, yaitu stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur akibat gaya hidup yang tidak sehat. Maka sebenarnya tidak ada jawaban yang cocok. Namun jika pertanyaan ini kita ubah menjadi berdasarkan paragraf 5, Pak Hadi mengalami stroke baru-baru ini. Simpulan yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat yaitu A. Kondisi emosional Pak Hadi akan terpengaruh. Nah, di sini bisa kita lihat dari paragraf kelima, terutama kalimat nomor 3 dan nomor 4, di sana disebutkan bahwa pasien pasca stroke mengalami gangguan fisik yang bervariasi, tergantung bagian otak mana yang terkena. Pasien stroke kemungkinan akan mengalami kelumpuhan separuh badan, sulit untuk berbicara dengan orang lain, mulut mencong, lengan dan kaki yang lemah, gangguan koordinasi tubuh, perubahan mental, gangguan emosional, gangguan komunikasi, serta kehilangan indera rasa. Nah, di sana disebutkan bahwa pasien pasca stroke salah satunya akan mengalami gangguan emosional. Sehingga logika yang tepat yaitu jika Pak Hadi stroke, maka Pak Hadi akan mengalami gangguan fisik. Gangguan fisik apa saja? Di sini salah satunya adalah gangguan emosional. Maka jika Pak Hadi mengalami stroke, bisa jadi kemungkinannya adalah Pak Hadi akan mengalami gangguan emosional. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 sampai dengan pertanyaan nomor 12 berdasarkan pada teks 2. Nah, pertanyaan nomor 7, berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Jakarta menjadi pasar terbesar kendaraan bermotor di ASEAN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015 melakukan survei tentang pajak kendaraan. Peningkatan produksi menjadi tujuan pemerintah dalam membebaskan pajak kendaraan bermotor. Penambahan jumlah kendaraan mobil dan motor tak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan. Atau perbandingan jalan di Jakarta sudah mencapai 2.707 unit kendaraan per 1 km jalan. Nah, berdasarkan paragraf ke-1, pernyataan yang benar yaitu penambahan jumlah kendaraan mobil dan motor tak sebanding dengan pembangunan infrastruktur jalan. Pernyataan ini terdapat di dalam kalimat 4. Nah, di sana disebutkan bahwa
Berdasarkan survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2015, perbandingan jalan di Jakarta sudah mencapai 2077 unit kendaraan per 1 kilometer jalan. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kemudian pertanyaan nomor 8, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapakah terjadi penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor roda 4? 2013, 2015, 2016, 2017, atau 2018. Berdasarkan grafik tersebut, penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor roda 4 terjadi satu kali ya berdasarkan grafik tersebut, yaitu pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, 2017, dan 2018 yang terjadi adalah peningkatan. Dan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kemudian pertanyaan nomor 9. Kemudian pertanyaan nomor 9. Berdasarkan teks di atas, apabila tahun depan pemerintah masih terus membebaskan pajak penambahan nilai barang mewah untuk kendaraan, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita bisa menemukan jawabannya pada kalimat terakhir paragraf ke-1. Nah, di sana tertulis bahwa pemerintah membebaskan pajak penambahan nilai barang mewah untuk kendaraan tersebut. Tujuannya agar produksi meningkat dan pasar menggeliat. Maka apabila tahun depan pemerintah masih terus membebaskan pajak penambahan nilai barang mewah untuk kendaraan, penjualan kendaraan bermotor akan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan berikut ini yang paling benar? Nah, berdasarkan paragraf kedua, kita bisa menemukan bahwa pernyataan yang paling benar berdasarkan paragraf tersebut adalah jumlah penjualan kendaraan roda 4 pada 2018 meningkat daripada tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan pada kalimat ketiga dan kalimat keempat pada paragraf kedua tersebut. Di kalimat ketiga disebutkan bahwa peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 sebesar 1,07 juta unit kendaraan. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1,15 juta unit. Artinya ada peningkatan 0,06 juta unit kendaraan pada tahun 2018. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah opsi B. Jumlah penjualan kendaraan roda 4 pada 2018 meningkat daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Manakah di bawah ini pernyataan yang paling mungkin tepat berdasarkan teks dan grafik di atas? Nah, berdasarkan teks dan grafik tersebut kita mengetahui bahwa penjualan kendaraan bermotor roda 4 setiap tahunnya terus meningkat. Dan ini tidak dibarengi dengan pembuatan infrastruktur jalan. Dengan demikian, maka pernyataan yang paling mungkin tepat adalah opsi C, di mana setiap tahun angka kemacetan akan semakin parah seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 12. Berdasarkan paragraf 1, jika produksi meningkat dan pasar menggeliat, akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Simpulan yang paling tepat adalah, kita bisa mengetahui bahwa berdasarkan paragraf ke-1, membebaskan pajak memiliki tujuan agar produksi meningkat dan pasar menggeliat. Kemudian, jika produksi meningkat dan pasar menggeliat, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Sehingga dari kedua pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan membebaskan pajak, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi B.
apabila pemerintah membebaskan pajak penambahan nilai barang mewah untuk kendaraan tersebut, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pertanyaan nomor 13. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Yang paling tepat adalah, ya di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sana ada bilangan desimal dan juga ada bilangan pecahan. Untuk memudahkan, maka kita perlu mengkonversi bilangan tersebut menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa menemukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Nah, 72% jika kita desimalkan menjadi 0,72, kemudian di sana ada 3/4 jika kita desimalkan menjadi 0,75. Nah, di sini 0,75 lebih besar dari 0,72. Kemudian setelah itu ada 4/6 atau 4/3 sama dengan 1,33. Nah, 1,33 lebih besar dari 0,75. Kemudian ada 3,75 yang lebih besar dari 1,33 dan setelahnya yaitu 52/7 atau 5,285 yang jelas lebih besar dari 3,75. Dan demikian jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya pertanyaan nomor 14. Ini merupakan soal aritmetika atau soal deret. Nah, di sini soalnya ada 4, 5, 7, 11, 12, 19, 19, 29. Kemudian kita diminta untuk menentukan dua angka setelah angka 29. Nah, jika kita perhatikan, di sini ada pola atau hubungan antara angka ke-1, angka ke-3, ke-5, ke-7, dan selanjutnya demikian pula dengan angka-angka pada urutan genap. Ya, angka kedua dengan angka ke-4, dengan angka ke-6, dengan angka ke-8, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, 4 ke 7, di sana ada penambahan 3, kemudian dari 7 ke 12, ada penambahan 5, dari 12 ke 19, penambahan 7, kemudian 19 dengan angka yang dicari berarti harus ada penambahan 9. Sehingga 19 ditambah 9 atau angka setelah 29 yaitu 28. Kemudian dari 5 ke 11 di sana ada penambahan 6, kemudian dari 11 ke 19 ada penambahan 8, dari 9 ke 29 ada penambahan 10, dan dari 29 ke angka selanjutnya berarti seharusnya ada penambahan 12, sehingga angka selanjutnya atau angka setelah 28 yaitu 41. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A, 28,41. Selanjutnya pertanyaan nomor 15. Nah, di sini ada hubungan dari beberapa angka di mana kita diminta untuk menentukan angka berapa yang seharusnya mengisi tanda tanya tersebut. Nah, di angka yang pertama, dalam lingkaran terdapat angka 6, kemudian di sebelah kirinya ada angka 8, di sebelah kanannya ada angka 9, dan di atasnya ada angka 12. Nah, setelah kita cermati, angka 6 yang ada di dalam lingkaran tersebut merupakan hasil dari perkalian dan pembagian. Nah, di sini kita bisa melihat hubungannya 8 dikali 9 dibagi 12. Nah, 8 dikali 9 sama dengan 72. Kemudian 72 dibagi dengan 12 sama dengan 6. Dengan demikian, untuk menemukan angka tanda tanya pada lingkaran kedua, maka yang harus kita lakukan adalah pola yang sama pada bagian pertama. Maka kita kalikan angka 21 dengan 5, kemudian kita bagi 7. Nah, di sini 21 dikali 5 sama dengan 105 dibagi dengan 7 sama dengan 15.
Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi E, 15. Demikian pembahasan tryout TPS UTBK SBMPTN 2021 subtes penalaran umum. Nah, nantikan video pembahasan selanjutnya tentang pemahaman bacaan dan menulis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.